Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya Indonesia, negara kepulauan yang letaknya ribuan mil dari tempat lahirnya Islam, kok bisa jadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Ini tuh kayak teka-teki sejarah yang seru banget, dan hari ini kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Karena ini bukan cerita penaklukan lewat pedang loh, tapi ini adalah kisah transformasi yang damai yang butuh waktu berabad-abad. Jawabannya, wah itu melibatkan jaringan perdagangan kuno yang super sibuk, para ulama yang bijak, dan raja-raja yang visioner. Untuk memecahkan teka-teki ini, kita udah punya semacam peta petunjuknya nih. Kita bisa lihat ada beberapa teori tentang dari mana Islam datang, siapa aja tokoh-tokoh kuncinya. Yuk kita mulai dari petunjuk pertama. Dari mana sih semua ini berawal? Oke, sekarang kita masuk ke bagian debatnya. Para sejarawan itu udah berdebat selama ratusan tahun loh, soal dari mana sebenarnya Islam pertama kali sampai ke Nusantara. Jadi, jangan harap ada satu jawaban pasti ya. Yang ada itu beberapa teori yang saling bersaing, dan masing-masing punya bukti yang menarik. Teori pertama, namanya teori Gujarat. Teori ini bilang kalau Islam datangnya di abad ke-13 dari India. Katanya, para pedagang dari sana nggak cuma bawa barang dagangan, tapi juga ajaran tasawuf. Ini ajaran Islam yang lebih menekankan sisi spiritual, yang damai. Bukti kuatnya, kerajaan Islam pertama yang tercatat, Samudra Pasai, muncul di waktu yang kurang lebih sama. Eits, tapi tunggu dulu, ada yang nggak setuju. Teori Mekah yang salah satunya didukung oleh Buya Hamka, justru bilang Islam datang jauh lebih awal, di abad ke-7. Dasarnya apa? Ada catatan kuno dari dinasti Tang di Cina yang nyebutin kalau udah ada pemukiman pedagang Arab di pesisir Sumatera. Kalau ini benar, artinya Islam di Nusantara itu punya hubungan langsung dan sangat awal dengan tanah kelahirannya. Lanjut, ada teori Persia. Teori ini fokusnya ke kesamaan budaya. Misalnya kayak perayaan 10 Muharram atau cara mengeja Al-Quran di beberapa daerah. Tapi teori ini dianggap paling lemah. Kenapa? Soalnya mayoritas muslim di Indonesia itu kan mazhabnya Syafi'i, sementara Persia waktu itu dominan Syiah, jadi kayaknya kurang nyambung gitu. Terus ada juga teori Cina, yang ini lumayan bikin kaget. Teori ini bilang kalau tokoh-tokoh muslim Tionghoa, bahkan katanya beberapa dari Wali Songo, itu adalah aktor utamanya. Dasarnya dari catatan di Kelenteng Sampokong, Semarang. Tapi, para sejarawan ngingetin, nama yang kedengaran Tionghoa itu bisa jadi cuma cara orang Cina zaman dulu nulis nama-nama asing. Dan yang terakhir, teori maritim. Nah, teori ini mungkin yang paling bisa merangkum semuanya. Teori ini nggak nunjuk satu tempat atau satu waktu, tapi ngeliat gambaran besarnya. Islam itu datang secara bertahap, pelan-pelan, ngikutin arus jalur perdagangan laut yang super rame antara Timur Tengah, India, dan Cina sejak abad ke-7. Jadi bukan invasi, tapi lebih kayak proses meresapnya budaya selama ratusan tahun. Nah, ini dia kuncinya. Garis waktu ini nunjukin perbedaan penting antara kapan Islam datang pertama kali, yaitu di abad ke-7, dan kapan Islam berkembang jadi kekuatan politik, kayak kesultanan-kesultanan yang baru muncul berabad-abad kemudian. Jadi, ini bukan cuma soal kapan Islam tiba, tapi kapan Islam mulai membentuk masyarakat. Mungkin pertanyaan yang lebih penting dari mana adalah gimana caranya? Gimana caranya Islam bisa menyebar begitu luas dan diterima dengan baik di seluruh kepulauan ini? Jawabannya ada di strategi penyebarannya yang sangat unik dan damai. Kuncinya ada di sini, jalur perdagangan. Bukan pasukan perang yang membawa Islam, tapi interaksi damai di pelabuhan-pelabuhan yang ramai. Para pedagang ini nggak cuma bawa rempah dan sutra, tapi juga ide-ide dan keyakinan baru. Prosesnya itu alami banget, mulai dari obrolan di pasar, terus perkenalan ajaran yang damai. Lalu, Islam jadi sangat menarik buat rakyat biasa karena satu hal yang revolusioner. Islam gak kenal sistem kasta. Ide bahwa semua orang itu setara di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah pembebasan. Nah, pas rakyatnya udah banyak yang terima, para penguasanya pun ikut. Dan dari situlah lahir kesultanan-kesultanan Islam. Kutipan ini benar-benar pas. Coba deh bayangin, kamu hidup di masyarakat yang kelas sosialnya kaku banget. Terus datang sebuah ajaran yang bilang semua orang itu sama derajatnya. Pasti menarik banget kan? Inilah salah satu kunci kenapa Islam bisa diterima begitu cepat oleh masyarakat luas. Sekarang, ayo kita fokus ke pulau terpadat di Indonesia, yaitu Jawa. Kita lihat gimana pendekatan damai ini disempurnakan oleh sekelompok tokoh legendaris yang kita kenal sebagai Wali Songo. Mereka inilah 9 wali para penyebar Islam yang super terkenal di Jawa. Anggap aja mereka ini tim impiannya dakwah. Masing-masing punya keahlian dan wilayahnya sendiri, dari Gresik di timur sampai Cirebon di barat.
Metode mereka inilah yang secara kolektif mengubah wajah spiritual Pulau Jawa selamanya. Dan disinilah letak kejeniusan mereka, dakwah lewat budaya. Mereka nggak menghapus budaya lokal, tapi justru merangkulnya. Sunan Kalijaga misalnya, pakai pertunjukan wayang kulit yang disukai banyak orang untuk menyisipkan ajaran Islam. Mereka juga bangun pesantren sebagai pusat pendidikan, memperkuat jaringan lewat perdagangan, bahkan melakukan pernikahan strategis dengan keluarga bangsawan. Cerdas banget kan? Model penyebaran yang damai dan berbasis budaya ini nggak cuma terjadi di Jawa loh. Pola yang mirip yang dipelopori oleh ulama dan sultan-sultan lokal terjadi di seluruh penjuru Nusantara, menciptakan sebuah warisan yang bertahan sampai sekarang. Coba lihat deh jangkauannya. Dari Sultan Malik Al-Saleh di ujung barat Sumatera, Wali Songo di jantung Jawa, Sultan Alauddin di Sulawesi, sampai Sultan Zainal Abidin di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku di ujung timur. Setiap pulau besar punya tokoh perintisnya sendiri. Ini menunjukkan betapa luasnya jaringan penyebaran Islam saat itu. Dan hasil akhir dari proses yang makan waktu berabad-abad ini adalah warisan yang bisa kita lihat sampai hari ini. Masjid-masjid yang tersebar di seluruh Indonesia ini jadi saksi bisu dari sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan utamanya, kisah Islam di Indonesia itu intinya adalah kisah tentang dialog. Dialog antara ajaran baru dengan budaya yang sudah ada, yang terjalin lewat perdagangan dan hubungan antar manusia, bukan lewat paksaan. Pada akhirnya, sejarah yang unik ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau sebuah ide besar bisa menyebar begitu luas melintasi lautan, bukan dengan pedang, tapi dengan dialog dan pemahaman budaya, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik untuk dunia kita sekarang yang kadang penuh konflik ini?